Persita Tangerang menjamu Malut United di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sampai pekan ke-10, Persita saat ini berada di posisi ke-10 dengan 14 poin hasil dari 4 kemenangan, 2 kali imbang dan juga 3 kali kalah. Menjamu Malut United, pelatih Persita Fabio Lefundes menekankan kepada para pemainnya untuk konsisten dalam bertahan. Skor kemenangan yang didapat oleh Persita pada musim ini tidak lebih dari 2 gol, yang mana dalam 4 kemenangan yang sudah diraih, Persita hanya mampu mencetak tidak lebih dari margin 1 gol. Namun Lefundes tidak mempermasalahkan hal tersebut, dia lebih menyoroti kedisiplinan pemain dalam hal bertahan. Secara mengejutkan, dia justru menyinggung Persib saat juara musim lalu. Apakah Anda ingat bahwa musim lalu tim yang juara adalah Persib? Tapi kita tidak pernah tahu berapa banyak poin yang mereka dapatkan. Begitu juga berapa gol yang mereka cetak dan juga jumlah kebobolan mereka. Anda tidak peduli dengan hal itu, hanya posisi tim di klasemen. Saya ingin memenangkan pertandingan ketika Anda layak dan dengan pertahanan yang bagus. Dan konsistensi adalah strategi untuk bertahan. Ucap Lefundes. Entah apa tujuan dari pelatih skuad berjuluk Laskar Cisadane tersebut hingga menyeret nama Persib. Namun yang jelas, ia mengindikasikan dan memandang Persib memiliki strategi yang bagus. Memang benar, setelah kedatangan Bojan Hodak sebagai juru taktik yang baru menggantikan Luis Milla, Persib saat itu sedang berada di ambang kehancuran dengan hanya berkutat di papan bawah klasemen di awal musim. Keadaannya diperparah dengan mundurnya Luis Milla secara tiba-tiba. Bojan Hodak datang bak pahlawan, pelan tapi pasti, pelatih berpaspor Kroasia itu mengangkat tim berjuluk Maung Bandung tersebut dari keterpurukan hingga menjadi kampiun Liga 1 musim lalu. Luar biasa memang. Selain itu, Bojan Hodak dan para stafnya juga bekerja keras untuk mengetahui potensi setiap pemain peninggalan Luis Milla yang ada saat itu. Dimulai dari pembenahan di lini pertahanan, Alberto Rodriguez yang awalnya belum mampu tampil solid di lini pertahanan Maung Bandung pun dibuat gacor. Seakan ia mengerti untuk mengeluarkan potensi dari Alberto. Hasilnya, Persib memiliki pertahanan mengerikan dengan duet Alberto dan Nick yang dilabeli pertahanan Twin Tower di musim lalu. Praktis gerbang baru Bojan Hodak memiliki pertahanan terkuat di Liga 1. Begitulah sekiranya maksud yang diutarakan oleh Lefundes untuk memuji pertahanan Persib. Namun di sisi lain, Persib yang ditinggalkan oleh Alberto yang hengkang ke klub asal India sempat meninggalkan lubang di lini pertahanan Persib. Namun lagi-lagi rekrutan Bojan bernama Gustavo Franca kini mampu menjadi jawaban atas lubang yang ditinggalkan oleh bek asal Spanyol tersebut. Persib Bandung tak sampai turun ke posisi 4 setelah hanya bermain imbang pada pekan ke-10 Liga 1 musim ini. Menjamu tim dasar klasemen Semen Padang di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat 1 November kemarin, skor berakhir imbang 1-1. Padahal Persib seperti menang mudah karena sudah unggul 1-0 pada menit ke-6 melalui Ciro Alves. Setelah hanya mengamankan poin 1, Persib memang kemudian naik ke posisi pertama dengan 20 poin. Persib menggeser Bali United yang berada di puncak klasemen setelah pekan ke-9. Posisi Persib kemudian turun ke tempat ketiga setelah Persebaya Surabaya dan Borneo FC main pada Sabtu 2 November. Persebaya dan Borneo FC berhasil menang dengan skor 1-0. Tambahan 3 poin membuat poin mereka menjadi sama-sama 21. Borneo FC naik ke posisi pertama dan Persebaya di posisi kedua. Alhasil Persib pun turun ke posisi ketiga. Persib sebenarnya berpotensi turun ke posisi keempat setelah Bali United melawan PSBS Biak di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada Minggu 3 November. Jika menang, Bali United akan naik ke posisi pertama dengan poin 23, yang artinya Persib turun ke posisi keempat. Nyatanya meski bermain di kandang sendiri, walau bersatu sebagai tim tamu, Bali United harus kalah dengan skor 0-2. Bali United pun tetap di posisi keempat dengan 20 poin, sama dengan poin Persib yang ada di posisi ketiga. Sedangkan Borneo FC dan Persebaya juga tetap di posisi pertama dan kedua. Kesempatan tak datang 5 kali. Seperti diketahui, poin Persib dan pemuncak klasemen yakni Borneo FC hanya terpaut 1 poin saja. Apalagi Maung Bandung akan bertemu tim berjuluk Pesut Etam di pekan ke-9 setelah jeda internasional.
Pasukan Bojan Hodak wajib memanfaatkan kesempatan ini untuk melengsarkan tahta Borneo FC dari puncak gunung klasemen yang terkenal dingin itu. Laga itu juga menjadi pertandingan balas dendam Maung Bandung atas Pesut Etam yang di pertemuan terakhir Pangeran Biru harus tumbang dengan skor 1-0 di ajang Piala Presiden. David da Silva dan kawan-kawan wajib menang jika ingin merangsek ke puncak klasemen. Peluang itu terbuka lebar lantaran laga itu akan dilakukan di kandang Maung Bandung. Selain itu, Persib juga diprediksi akan mulai bisa bermain dengan dukungan para bobotoh. Namun sebelum itu, Persib harus dihadapkan dengan pertandingan di kompetisi Asia ACL2. Lantas, bagaimana peluang lolos Persib di kancah Asia tersebut? Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak perlu 4 laga tak kalah lagi untuk menyamai capaian pada Liga 1 musim ini. Saat pertama kali menangani Persib, dia memiliki catatan tak pernah kalah dalam 14 laga beruntun di Liga 1. Hodak bersama Persib melewati 14 laga beruntun itu dengan 9 kali kemenangan dan juga 5 kali imbang. Sama halnya dengan kompetisi Liga 1, di sisa pertandingan Maung Bandung di ACL2 ini, Persib wajib menyapu bersih sisa laga tak terkalahkan untuk menjaga asa lolos ke 16 besar ACL2. Jadwal Persib Bandung berikutnya yakni melawan klub raksasa Singapura Lion City Sailors FC pada match keempat grup F AFC Champions League 2 musim ini. Pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Jalan Besar Sport Center Singapura pada Kamis 7 November mendatang. Adapun dalam laga kali ini, Persib Bandung membawa misi berat untuk merebut kemenangan pertama mereka di ACL2. Mengingat Lion City Sailors FC dan Thai Port FC menguasai posisi pertama dan kedua klasemen grup F dengan poin masing-masing 7 dan 6. Lion City Sailors FC bahkan sedang on fire di ACL2 karena belum terkalahkan. Lion City Sailors FC meraup 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dan tentu ini menjadi misi yang sulit untuk pasukan Bojan Hodak. Kondisi itu semakin sulit mengingat striker lokal Maung Bandung dijatuhi sanksi berat oleh AFC. AFC telah menjatuhkan sanksi kepada penyerang Persib Bandung Dimas Derajat setelah di kartu merah oleh wasit. Dimas Derajat mendapatkan kartu merah langsung saat Persib Bandung versus Lion City Sailors di Stadion Sijalak Harupat pada 24 Oktober lalu. Dimas Derajat tak bisa menahan emosi dan menanduk pemain Lion City Sailors Bailey Wright pada menit ke-51. AFC lewat surat edarannya seperti dikutip dari goal.com, Dimas Derajat dihukum larangan bermain selama 3 pertandingan di ACL2. Keputusan tersebut tertuang dalam sidang Komite Disiplin dan Etik AFC pada 29 Oktober lalu. Sanksi larangan 3 pertandingan akan dijalani Dimas Derajat dalam laga ACL2, termasuk melawan Lion City Sailors FC pada 7 November, Port FC pada 28 November, dan Zhejiang FC pada 5 Desember. Komisi AFC juga menjatuhkan sanksi denda untuk Dimas Derajat sebesar USD 1.500.